لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kita dapat berkumpul di sini menunaikan salat subuh berjamaah, dan ini termasuk nikmat yang luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullahu. Yang salat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seolah-olah salat semalam full. Jadi kita sudah mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabatnya itu menjadi orang-orang yang merdeka. Ini kaitannya hadirin yang dimuliakan Allah. Sebelum nanti sampai kepada bab muamalah, bahwa ada satu kitab yang ditulis oleh seorang ahli hadis namanya Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saghaf. Beliau ini seorang ahli hadis. Nama kitabnya itu adalah Takhriju Ahadithi wa Athari Kitabi fi Zilalil Quran. Nah, di situ beliau mengutip sebuah riwayat yang awradaha Ibnu Jarir radhiyallahu rahimahullahu taala fi tarikhihi. Ada sebuah riwayat yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala dalam kitab tarikhnya. Riwayat itu seputar makulah Al-Mughirah bin Syu'bah, Warib bin Amir, wa Huzaifah bin Mihsan li Rustum qaid Jaisil Fars. Jadi riwayat tersebut adalah perkataan atau apa yang disampaikan delegator kaum muslimin ketika itu dalam perang Qadisiyah, ketika kaum muslimin berhadapan dengan Persia. Tanda kutip secara sosiologi politik ketika itu, kaum muslimin atau bangsa Arab tidak diperhitungkan. Waktu itu sebagai negara adidaya adalah Persia dan Romawi. Saking tidak diperhitungkannya, Persia dan Romawi itu tidak pernah berperang dengan menggunakan proksinya di pedalaman Arab atau di Jazirah Arab, di negara yang secara geografi modern kita sebut sebagai negara Teluk dan Saudi Arabia. Ketika itu Persia dan Romawi sama seperti perang di era modern yang kita lihat hari ini, skemanya sama, menggunakan proksi. Persia menggunakan proksinya itu di Yaman, dan Romawi menggerakkan proksinya dari seberang Yaman, yaitu negeri yang kita sekarang sebut tanduk Afrika. Dulu namanya Habasya. Sekarang di peta modern negeri itu bernama Ethiopia, Somalia, Djibouti, Eritrea. Nah, dikirimlah panglima-panglima militer atau jenderal-jenderal militer dari Habasya untuk mencaplok Yaman. Jenderalnya itulah yang nanti disebut Abraha, yang dalam surah Al-Fil disebutkan Abraha itu dari Yaman bergerak ke Ka'bah untuk meratakan Ka'bah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sampai kemudian Islam datang, kemudian menguat, lalu tiba-tiba saja sebagai sebuah entitas baru melawan Persia dan berhasil menaklukkan daerah namanya Jalula. Daerah Jalula ini kalau di dalam peta
geografi modern itu Irak. Akhirnya Rustum minta audiensi dengan pihak kaum muslimin. Waktu itu riwayat inilah yang menceritakan audiensinya itu, yaitu dikirimlah sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, Rib ibn Amir, dan Huzaifah ibn Mirsan. Dan kemudian ditanyalah oleh Rustum, sebenarnya apa visi kalian datang atau berperang melawan Persia, atau bahasa Arabnya maja abikum, begitu. Atau bahasa lainnya, apa moral perang kalian, apa akidah kitaliyah kalian, apa dasar kalian berperang melawan Persia sebagai sebuah kekuatan yang besar. Nah, disitulah kemudian delegator kaum muslimin ini menyatakan visi kaum muslimin, Allahu ibta'athana linukhrid man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahda, min daiqid dunya ila si'atiha, wa min jawril adyan ila adlil islam, fa arsala rasulahu bidinihi ila khalqihi, wa man qabilahu minna qabalnahu minhu, wa raja'na anhu wa taraknahu wa ardahu, wa man aba faqatalnahu hatta nafdi ilal jannah aw dhafar. Perkataan ini dikutip dari buku tarikhnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, jilid ketiga, halaman 100 atau 1440, dan kemudian dikomentari oleh Syekh Alwi tadi. Jadi delegator itu mengatakan, kami datang, Allahu ibta'athana, sebenarnya Allah yang mengutus kami. Artinya kami datang dan menjadi moral kami atau alasan kami berperang melawan kalian ini karena memang agama kami atau Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kami untuk linukhrid man syaa, mengeluarkan orang-orang yang bisa dikeluarkan, min ibadatil ibad, dari peribadatan kepada sesama hamba menuju peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia, dan dari jahatnya isme-isme palsu atau agama-agama palsu menuju keadilan Islam. Nah, ini yang nanti menjadi visi kaum muslimin. Karena kalau kita lihat, hadirin yang dimuliakan Allah, konteks sosiologi ketika itu, sosiologi politik khususnya ya, masyarakat itu dibagi dua paling enggak. Nanti dari pembagian ini terbagi lagi, ada masyarakat merdeka, ada masyarakat tidak merdeka. Ya, ada istilahnya itu nanti al-hur dan abdun kalau bahasa Arabnya. Ada masyarakat itu yang mereka merdeka, dalam artian mereka masyarakat atau manusia yang tidak diperjualbelikan. Sampai seperti itu tuh kondisi masyarakat ketika itu. Ada juga abdun, ada juga manusia atau masyarakat yang mereka itu statusnya budak, diperjualbelikan. Mereka itu adalah komoditi begitu. Nah, Islam itu datang untuk menghancurkan struktur masyarakat yang seperti ini. Belum lagi nanti hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat itu tuh karena memang sebagian masyarakat itu, sebagian orang atau sebagian manusia ketika itu adalah bukan orang merdeka alias budak, belum lagi nanti yang merdeka juga ada strata-stratanya. Sebut aja stratanya itu orang kaya, orang miskin, atau kalau di daerah Persia tambah lagi para penguasa. Nah, perbedaan strata ini sangat membuat masyarakat itu dalam kondisi yang terpukul sekali. Sebut aja hadirin yang dimuliakan Allah, dulu misalnya di tanah Arab ya, ketika Islam pertama kali datang dan Nabi SAW mendakwahkan Islam, itu orang-orang merdeka tapi dari kalangan miskin itu sangat merasa mendapatkan angin segar gitu, pencerahan baru. Nah, waktu itu kalau kita lihat dalam buku-buku riwayat atau buku-buku hadis, buku-buku sirah, ada keluarga miskin masuk Islam. Keluarga itu namanya keluarga Yasir. Karena waktu itu, waktu awal-awal Islam turun atau diutus, turun ayat-ayat yang mengecam perilaku orang-orang Quraisy dan masyarakat pada umumnya. Di antaranya itu adalah orang-orang kaya itu suka membuli
orang-orang miskin. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang suka lamas dan hamas. Lamas dan hamas itu adalah tindakan membuli, menjatuhkan kelompok lain atau manusia lain. Kalau lamas itu pakai bahasa verbal, pakai omongan, misalnya dengan hardikan omongan, "Weh miskin," begitu ya. "Hai tolol," begitu misalnya. Itu disampaikan begitu oleh orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Atau tidak dengan bahasa verbal, misalnya bil isyarat, dengan isyarat-isyarat mata, mulut yang dimenyongkan dan yang lain-lain. Ya, itulah kondisi ketika itu. Nah, maka orang-orang lemah, baik budak maupun tidak budak tapi orang miskin, misalnya keluarga Yasir itu sangat tertarik dengan apa yang didakwahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menyatakan keislaman, tapi orang-orang Quraisy itu nggak suka. Mereka nggak terima, mereka datang ke keluarga Yasir, mereka paksa masuk atau meninggalkan agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang konsekuensi dari pembulian tersebut, ya konsekuensinya itu Yasir meninggal dengan cara kedua tangannya ditarik pakai kuda sehingga terbelah tubuhnya, dan kemudian Sumayyah istrinya itu sudah tua padahal dipersekusi sampai puncak dari persekusinya itu bagian kelaminnya ditombak, dan karena itulah Sumayyah syahid dan menjadi syahidah pertama. Sementara anaknya Ammar, sahabat Nabi juga, Allah menceritakan dalam surah An-Nisa itu wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ammar waktu itu akhirnya terpaksa mengucapkan perkataan kekafiran dengan menyatakan keluar dari agama Islam, tapi kata Allah qalbuhu mutmainnun bil iman, sebenarnya hatinya tetap tenang di atas keimanan. Coba bapak-bapak bayangkan ya, ketika bapak-bapak berada dalam kondisi keluarganya Yasir, atau lebih spesifik lagi kalau bapak dalam kondisi sebagai Ammar, bapak dipersekusi gara-gara mentauhidkan Allah, gara-gara beriman kepada ajaran Rasulullah, dan puncaknya adalah bapak melihat orang tua bapak ditarik, ayah ditarik dengan kuda sehingga terbelah tubuhnya, mati gara-gara itu. Ibu kita ditombak, mati gara-gara itu. Mungkin kita nggak seperti Ammar, mungkin langsung gila, kita langsung nggak kuat menerima iman ini. Itulah maka kenapa Allah memuji para sahabat dengan pujian radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah tuh ridho dengan mereka. Karena demi iman mereka sanggup loh. Demi iman mereka sanggup harus merenggang nyawa. Kita kan belum diuji imannya. Kalaupun diuji kan ujiannya nggak sama dengan ujian mereka. Mampu nggak kita bertahan demi iman siap mati? Jangan-jangan kita belum demi iman siap mati, demi iman siap miskin aja mungkin jangan-jangan belum tahan kita kan gitu. Ya, maka jangan heran ya, ada juga ayat dalam surah At-Taubah ayat 100 itu mengatakan adalahumul jannah. Allah telah sediakan para sahabat itu surga. Ayat ini turun para sahabat belum mati, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi Allah sudah kasih jaminan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Dan pada saat itu bayangkan ya, gara-gara iman ini mereka kan jadi miskin. Orang-orang muhajirin yang tadinya tinggal di Mekah dan mereka orang kaya, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar itu bukan orang-orang miskin, bukan anak yang terlahir dari keluarga miskin. Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi, tiba-tiba gara-gara iman ini mereka harus terusir dari kampung halamannya, propertinya harus ditinggalkan, usahanya harus tinggalkan, perusahaan harus tinggalkan, kalau punya ternak tinggal, pertanian tinggal, hanya gara-gara iman loh gitu. Dan akhirnya mereka memilih Allah dan Rasulnya, hijrah ke Madinah. Di Madinah akhirnya ini yang mau kita kaji nanti, atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya masjid yang dibangun tapi pasar. Jadi nanti bukan hanya sekedar tauhid, walaupun tauhid ini adalah puncak dari visi kita, tapi kita juga harus membuktikan dengan Islam kita ini seperti yang dikatakan delegator kaum muslimin dari kalangan para sahabat ini. Kami datang untuk mengeluarkan manusia dari
penghambaan kepada sesama manusia, artinya memerdekakan manusia dari ikatan-ikatan itu, ya. Dan itulah sebenarnya makna kemerdekaan yang hari ini kita sedang rasakan. Karena tadinya sebelumnya kita ini kan dijajah, bahkan Belanda juga memperlakukan sistem kelas masyarakat, bahwa kita sebagai Irlander, masyarakat pribumi itu kan kelas paling bawah. Di atas kita ada masyarakat Tionghoa dan keturunan, di atasnya lagi ada bangsa kulit putih atau orang-orang Eropa. Dan kita sekarang udah lepas dari sistem kelas seperti itu, lepas dari kerja paksa, dan kita sekarang harusnya sudah bisa menikmati kemerdekaan itu dengan mengeksploitasi tanda kutip tanah kita untuk kepentingan kita. Jangan orang lain yang mengeksploitasi tanah kita untuk kepentingan mereka. Itu mah namanya penjajahan di era modern. Nah, jadi bukan hanya mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah, tapi juga min daikid dunya ila si'atiha. Tantangannya itu adalah bagaimana kita mengeluarkan manusia dari sempitnya hidup menuju lapangnya hidup, artinya dari kemiskinan menuju kesejahteraan. Dan ini sebetulnya tantangan buat kaum muslimin. Benar nggak isme atau benar nggak sistem politik mereka, benar nggak sistem ekonomi mereka, benar nggak sistem transaksi mereka? Kalau benar, bisa nggak menawarkan si'atud dunia, lapangnya dunia atau kesejahteraan? Jangan-jangan sistem ekonomi Islam ini atau pemikiran ekonomi Islam atau pemikiran jual beli dalam syariat Islam ini juga hampir sama dengan kapitalisme, begitu, menciptakan orang kaya dan pada saat yang sama juga menciptakan orang miskin. Tidak ada kesetaraan dalam artian tidak ada kemakmuran dan kesejahteraan. Dan poin paling pentingnya adalah juga mengeluarkan manusia dari isme-isme, keyakinan-keyakinan palsu menuju keadilan Islam. Dan memang dalam bermasyarakat, apalagi bernegara, sesuatu yang paling fundamental itu adalah keadilan. Kalau ada negara tidak menjamin keadilan, berarti tujuan bernegaranya udah gagal. Kalau tujuan bernegara gagal, ya kasarnya ya nggak usah bernegara. Kayak nikah, tujuan awal nikah gagal. Atau kayak dagang, tujuan awalnya itu pingin mendapatkan keuntungan, tahu-taunya kerja bakti mulu, iya kan? Atau nombok, ya mending gak usah dagang, begitu. Jadi Islam itu datang untuk menawarkan itu. Nah, fa'arsala rasulahu, kalau kata para delegator ketika itu, Allah menurunkan rasulnya dengan agama ini kepada makhluknya, ila khalqihi, faman qabilahu minna qabalna minhu, yang menerima seruan kami ini maka kami akan terima dengan lapang dada. Wa raja'na anhu, sudah kami akan tinggalkan dia, kami akan tinggalkan dia dan tanahnya. Artinya ketika Islam datang, sebut dalam penaklukan, Islam itu bukan mau eksploitasi tanah tersebut lah. Beda ya dengan konsep penaklukannya Barat datang ke tanah misalnya Nusantara ini atau tanah misalnya di Afrika. Mereka datang untuk eksploitasi, lalu kemudian mereka ambil sumber daya alamnya, lalu sumber daya alam itu dibawa ke Eropa. Kalau kasus kita misalnya sumber daya alam kita baik rempah-rempah maupun sekarang kalau konteksnya mineral, rempah-rempah ketika itu dibawa ke Rotterdam, dibawa ke Den Haag, diambil, begitu kan. Sama konteks kita hari ini juga gitu, mineral kita juga diambil, ya kita nggak tahu dampak positifnya ketika kita apa. Kalau Islam enggak, udah selesai, ditumbangkan rezim yang jahat itu, oke, nih nilai-nilai, silahkan kalian anak dari tanah ini atau kalian anak dari negeri ini, udah kalian atur deh, ini kita kasih aturannya. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang perlu kita sampaikan di momen Agustus ini. Kita kan di tanggal 18 nih ya, mudah-mudahan kita betul-betul bisa merasakan kemerdekaan seutuhnya, kemerdekaan otentik gitu ya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, tadi ya salah satu visi dari syariat itu adalah mengeluarkan masyarakat dari sempitnya dunia. Kalau kita nyatakan secara tegas, dari kemiskinan menuju
kesejahteraan, maka sistem pasar kita, hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, adalah sistem pasar yang menjunjung keadilan, anti zolim gitu. Maka sekali lagi dalam forum ini saya katakan, dulu di zaman Rasulullah dan kemudian diterima menjadi salah satu teknis pasar gitu ya. Jadi ada semacam polisi pasar di zaman Rasulullah tuh. Pasar kita itu ada inspeksi, bahkan beberapa riwayat itu meriwayatkan Rasulullah lah yang datang ke pasar. Seperti ada riwayat dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah datang, Rasulullah cek satu-satu tuh, cek. Ada subrumah itu tumpukan tepung, jadi penjual tepung. Rasulullah cek, bukan hanya dilihat, cek. Rasulullah, kata Abu Hurairah, ada khalayadahu, dimasukkan tangannya ke dalam tumpukan tepung, fawajada balalan, ternyata bagian dalam tepung itu basah. Rasulullah nggak terima. Mahada ya sahibut ta'am, kata Rasulullah, apa ini? Apa? Lah kata sahibut ta'am atau penjual, ya Rasulullah, asabahuma, ya Rasulullah, tepung saya memang kena hujan. Lah, kenapa tidak kau jadikan yang basah ini juga di atas? Afala ja'altahu fawqa ta'am, agar orang melihat, kayyarahun nas. Kamu tahu nggak ya, kata Rasulullah, man ghasyana laysa minna, yang nipu kami itu bukan umat kami. Itu kan keras sekali sebenarnya kalau bapak-bapak tahu, paham semiotik yang disampaikan Rasulullah itu, omongan atau kata yang disampaikan Rasulullah tuh. Artinya apa? Kamu kalau menipu-nipu lagi, nggak usah di sini, kamu nggak usah jadi umat saya juga nggak apa-apa gitu. Karena sistem pasar kami dan yang lebih besar, sistem bermasyarakat kami, nggak boleh tuh ada tipuan, nggak boleh nipu. Dan gilanya di pasar kapitalis kita diajarkan, Pak, dengan modal sedikit-dikitnya meraup untung sebanyak-banyaknya. Kalau gitu modal sedikit-dikitnya, yang paling dikit modal ngecap, Pak. Iya kan? Wah, ini beli. Tahu-tahu kabur misalnya. Iya kan? Gitu. Atau modal yang paling tipis itu tadi modal ngecap misalnya, korup begitu. Kemarin saya ketemu dengan teman senior saya lah, mantan DPRD DKI. Saya bilang, J, coba ceritain dulu skema korupsinya gimana. Saya bilang, oh dia ceritain gini. Kaya dong, saya bilang. Jangan Ustadz mah gak usah ikut-ikutan begini, katanya. Ya iya, nggak mau lah, saya bilang. Jadi begitu, karena doktrin awalnya itu adalah dengan modal sedikit-dikitnya mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, maka alam bawah sadar kita, otak kecil kita akan merespon dan kemudian mengirimkan pesan, coba pikirkan modal terkecil, kalau bisa nggak usah pakai modal tapi untung. Akhirnya kita improv, ketika improv ya salah satunya korupsi. Kalau dalam Islam kan al-ghurmu bil ghurmi. Kalau dalam Islam itu kan konsepnya, kalau mau untung banyak ya modalnya banyak, ya resikonya banyak. Jadi keuntungan besar berbanding lurus dengan modal dan resiko. Ustaz takut ada resiko, ya udah nggak usah macam-macam, yang penting bisa makan halal, hidup tenang, setahun sekali bisa umroh, dah gitu aja. Mau semikir-mikir harus mobilnya Alphard, kontrakan rumah di berbagai komplek, nggak usah macam-macam gitu. Tapi kalau memang menahan rasa sakit risiko, ya udah silakan, tapi dengan catatan nggak boleh merugikan orang lain. Silakan dagang gitu. Maka salah satu aturan dalam sistem pasar kita, Pak, wala yajuz bai'u ma naf'uhu muharramun kal khamri wal maitah. Nggak boleh ya transaksi jual beli sesuatu yang manfaatnya itu ternyata haram, nggak boleh. Dicontohkan oleh para ulama itu seperti khamar atau bangkai. Ya maaf saja ya, misalnya bapak, contoh saja ya,
sebagai tukang ayam begitu. Ya kalau memang ternyata ayamnya udah mati terlebih dahulu sebelum disembelih, status ayamnya kan bangkai. Nggak ada ceritanya, aduh kan nggak ada yang ngelihat, aduh saya rugi daripada saya rugi, ya udah deh nggak ada yang ngelihat, saya potong saja begitu, kemudian dijual. Atau istilah kita tuh tiren ya, mati kemarin misalnya, atau mati sebelum penyembelihan. Kalau kita pengen dapat surga Pak, kita pengen dapat keberkahan, mau nggak mau kita harus jujur. Kalau memang mati sebelum penyembelihan, ya sudah jangan dijual gitu. Atau dijual misalnya bukan untuk manusia gitu, makan apa namanya lele gitu ya. Memang dalam dagang itu ada resiko, gitu. Kalau nggak mau beresiko ya jangan dagang, itu kerja aja kali ya. Nah, makanya Rasulullah itu mudah-mudahan kita nanti sampai kepada kitabul khiyar ya. Rasulullah tuh mengajarkan begini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bai'an bil khiyar malam yatafarraqa. Kata Rasulullah itu penjual itu memiliki hak khiyar. Hak khiyar itu hak melanjutkan jual beli atau justru membatalkan jual beli sebelum mereka berdua berpisah. Kalau kata Rasulullah, kedua pelaku pasar ini baik penjual maupun pembeli sodako, jujur, si penjual jujur, si pembeli juga jujur. Bayana, dia jelaskan komoditinya itu dengan sebenar-benarnya. Burika bai'atuhuma, keduanya akan mendapatkan keberkahan. Dan sebenarnya ujung atau tujuan dari jual beli kita itu sebetulnya mendapat berkah Pak gitu, atau mendapat falah kalau bahasa Quran. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu itu beruntung di dunia, beruntung dapat harta yang berkah. Dari situ kamu masuk surga gitu. Jadi konsep Islam tuh begitu gitu. Dan Islam itu selalu menggambarkan kepada kita ada kebahagiaan hakiki, yaitu bukan kebahagiaan di dunia ini, nanti kebahagiaan hakiki di akhirat. Jangan gara-gara pengen untung banyak, pengen bahagia di dunia, kita akhirnya menggadaikan akhirat kita, menggadaikan surga kita. Nah kata Rasulullah, kalau ternyata si pelaku pasar, penjual dan pembeli ini nggak jujur atau kadziba, keduanya itu penuh dengan tipu-tipu, dusta, bohong, dan tidak menjelaskan komoditinya. Kalau si penjual ya sebaik-baiknya, misalnya ada aib pada barang tapi didiemin gitu. Contoh ketika jual beli bajunya ada robeknya, nggak dikasih tahu sampai di rumah atau ketika dipakai ya robek begitu. Maka kata Rasulullah, keberkahan jual belinya hilang ya gitu. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, ini harus dijadikan prinsip begitu, bahwa ketika kita jual beli itu yang kita harapkan itu adalah keberkahan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tadi kita katakan nggak boleh jual beli komoditi yang manfaatnya ternyata haram seperti khamar atau bangkai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah jika mengharamkan sesuatu, maka harga dari jual beli barang tersebut juga jadi haram. Makanya mazhab Syafi'i misalnya ngotot jual beli anjing haram, karena Rasulullah pernah mengatakan hasil jual beli anjing, itu khabith, jorok, kotor, kata Rasulullah gitu ya. Karena memang bendanya itu najis, benda haram begitu. Wa fi hadits Jabir, dan dalam hadis Jabir bin Abdullah mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal hinzir wal asnam, muttafaqun alaih. Allah mengharamkan jual beli khamar dan turunannya ya, bukan hanya khamar dalam artian minuman tradisional yang memabukkan. Kalau non tradisional juga memabukkan, menghilangkan fungsi akal, haram juga, termasuk juga psikotropika. Saya juga jadi heran gitu ya kalau bapak-bapak lihat
di Tanah Abang itu kan sering jual pil itu ya, kayak pil koplo gitu. Alasannya kalau nanti minum pilnya jadi lebih segar. Tapi kan problemnya pil itu punya dampak ke depan begitu ya. Dampak yang istilahnya itu bahasa Arabnya tarokumi. Nanti lama-lama akalnya itu bisa rusak gitu. Saya juga bingung kenapa itu diperkenankan dan dipertontonkan. Kalau bapak-bapak lihat di Tanah Abang itu jual belinya transaksinya terang-terangan. Wal maitah, Allah melarang jual beli bangkai. Nah, bangkai ini sekali lagi saya katakan bangkai ini bukan hewan busuk. Kata al-maitah dalam syariat kita maksudnya hewan yang mati tidak sesuai dengan syariat. Hewan yang harusnya mati disembelih tidak disembelih. Maka dicontohkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-munkhaniqatu wal mutaraddiyatu. Jadi entah dia itu tertabrak, entah dia itu adu tanduk mati, entah dia itu jatuh dari tempat tinggi mati. Walaupun baru saja misalnya kita ngelihat ada kambing ditabrak mati, baru aja mati. Wah sayang nih, masih panas, masih hangat badannya, udah sembelih aja, baru udah mati, nggak boleh. Itu bangkai yang dimaksud. Dan dulu orang-orang Yahudi yang dikecam oleh Rasulullah SAW, kalau nanti ada bangkai jammaluha, kata Rasulullah, mereka create bangkai itu gitu, tetap di create, dikonsumsi gitu. Nah itu Rasulullah marah banget tuh perilaku Yahudi seperti itu. Wal hinzir, daging babi, wal asnam, dan berhala. Problemnya nanti kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih adalah boleh nggak kita sebagai seniman jual patung. Nanti akan ada yang mengatakan nggak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh kalau gitu. Boleh kalau itu artinya patungnya nggak disembah dan kemudian dengan syarat-syarat yang lain. Oke, kita tambahkan wala yajuz bai'u ma'dum kalladzi tahmil ummatahu au sajaratahu. Nggak boleh jual beli sesuatu yang nggak ada atau nggak kelihatan begitu. Seperti jual beli budaknya itu hamil, amahnya itu hamil. Terus yang dijual adalah anak yang ada di dalam perutnya. Begitu. Atau kambingnya hamil, yang dijual belikan tuh anak yang ada dalam perut kambing, janinnya. Iya kalau nanti lahir hidup, kalau enggak gimana? Ya, jadi ada unsur doror di situ, ada unsur membahayakan pembeli, dan kaidah dalam agama kita mengatakan la doror wala diror, nggak boleh membahayakan diri dan orang lain. Au syajaratahu, begitu juga ketika pohonnya, punya pohon rambutan masih mentil, lalu kemudian udah nih saya jual 2 juta, masih mentil, tenang aja, biasanya juga tiap tahun hasilnya bagus kok begitu. Tahu-tahunya hujan deras, dan bunga pentilannya habis gitu. Li'annahu majhulun ghairu maqdurin ala taslimihi. Nah, kata para ulama, kenapa jadi haram? Karena ini kan jual beli majhul, jual beli dengan unsur ketidakpastian begitu. Dan memang pada saat itu ghairu maqdur ala taslimihi, nggak bisa diserah terimakan, janinnya ada dalam perut. Pentilan itu belum bisa dikonsumsi, gimana mau diserah terimakan, nggak bisa dikonsumsi gitu ya. Maka la yajuz bai'ul majhul kal hamdi li jahalatihi, tidak boleh jual beli sesuatu yang majhul seperti janin karena ada unsur jahalah, ketidakpastian, ketidaktahuan kita nanti bagaimana komoditi itu. Wala yajuz bai'ul ghaib alladzi la yusab wa lam tataqaddam ru'yatuhu. Begitu juga tidak boleh jual beli barang yang tidak kelihatan, seperti jual beli online. Alladzi lam yusaf, yang tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi kalau jual beli online misalnya kita nanya, ada yang jual baju, terus kita nanya bajunya mana? Itu seperti di foto itu belum sifatnya itu belum begitu. Tapi kalau misalnya dengan sistem jual beli online yang terbaru ya, misalnya Instagram live gitu ya, TikTok live itu kan, kalau bapak-bapak mengikuti sistem transaksi jual beli terbaru itu kan, jadi
ini loh Bu, bajunya kayak begini, ini lihat nih. Penjualnya tuh langsung menampakkan benda yang kita kan gaib. Benda itu kan gaib bagi kita. Kita kan nggak hadir di tempat itu. Aslinya jual beli gaib itu, jual beli benda yang nggak terlihat, yang nggak bisa kita qabad, nggak bisa kita pegang, tuh nggak boleh, karena nanti ada unsur jahalahnya, ada unsur ketidaktahuan kita, nanti itu akan merugikan kita. Tapi kalau kemudian unsur itu bisa dihilangkan, maka diperkenankan. Maka nanti ada kaidah dalam usul kaidah fiqhiyah, al-illatu yaduru ma'al hukum, al-hukmu yaduru ma'al illat wujudan wa adaman. Hukum itu akan beserta dengan sebab lahirnya hukum, baik adanya hukum maupun tidak adanya hukum. Kalau hukum itu ternyata dikatakan haram karena ada unsur jahalah, kalau unsur jahalahnya itu ketidaktahuan itu hilang, ya maka hilang juga lah keharaman pada jual beli tersebut. Jadi sekali lagi ya, jual beli online itu kalau ternyata tidak bisa memberikan sifat atau spesifik barang yang bisa menghilangkan unsur jahalah, nggak boleh gitu ya. Wala yajuz wala bai'u ma'juz ala taslimihi kal abaq wat tayr fil hawa was samak fil ma. Begitu juga nggak boleh jual beli yang kita tidak mampu serah terimanya, seperti kita katakan, wah ini burung dara sebelah sono itu saya jual, udah deh 1 ekor 5.000 aja, tapi nggak ditangkap. Terus gimana Pak? Ya udah tangkap sendiri aja, itu punya saya tuh. Atau ngomong malam-malam, itu di pohon rambutan ada 10 ekor ayam saya, udah 1 ekornya 10.000 aja. Terus gimana? Ya tangkap aja sendiri. Nggak boleh begitu. Kecuali ada unsur kesepakatan, ditangkap bareng misalnya. Nah, wala yajuz bai'ul maqsub lidzalika ila lighasibihi. Enggak boleh juga jual beli barang yang dicuri, kecuali akhirnya barang itu dijual ke pencurinya. Misalnya nih ada maling sendal gitu, sendal yang dia maling itu nggak boleh dijual belikan. Jual beli sendal, kita tahu dia sendalnya diambil dari masjid terus dijual ke kita, Pak udah Pak murah aja 5.000, kita tahu. Atau konteksnya misalnya handphone, kita tahu dia maling gitu, ya kan yang maling kan dia, sekarang kan bendanya saya kan beli sama dia, nggak boleh bai'ul maqsub, nggak boleh. Jadi jual beli barang yang dicuri itu nggak boleh dijual belikan, kecuali begitu kita kehilangan HP, kita tahu yang maling siapa, kita datangi, ternyata HP kita di tangan dia jadi nggak bagus, jelek jadinya. Udah saya nggak mau tahu nih, kamu bayarin aja tuh HP saya. Kalau yang beli adalah pencurinya boleh, ya. Illa li ghasibihi aw liman yaqdir ala akhdhihi minhu. Atau kepada pihak yang bisa mengambil benda itu. Misalnya polisi ambil HP itu, terus polisi bilang, "Pak, ini kan udah rusak. Apa saya beli aja, Pak?" Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya, li'annahu yaqdir ala taslimihi, karena bendanya bisa diserah terimakan. Oke. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, saya pikir kita simpulkan lagi ya. Kalau kita tambahkan lagi nanti terlalu banyak maklumat yang mau diambil pada hari ini. Sebagai sebuah kesimpulan, hadirin yang dimuliakan Allah, ingat ya, di momen kemerdekaan ini, satu hal yang perlu saya sampaikan sebagai bagian dari sistem pemikiran politik Islam, bahwa Islam itu datang untuk memerdekakan, dalam artian nggak ada tuh orang bisa dieksploitasi sampai diperbudak oleh orang lain, nggak boleh. Yang berhak memperbudak kita tuh Allah, maka kita tuh harus merdeka di hadapan Allah ya, gitu. Kemudian Islam itu datang untuk melahirkan atau untuk menegakkan keadilan, sehingga masyarakatnya merasa mendapatkan keadilan yang sama dan mendapatkan kesejahteraan. Maka dalam sistem pemikiran politik kita memang didorong untuk harus memiliki kepemimpinan. Bahkan nanti kalau Bapak lihat dalam buku-buku fikih, kepemimpinan itu wajib, dan kepemimpinan dimaksud adalah kepemimpinan yang amanah.
agar bisa nilai-nilai yang tadi kita pelajari ini bisa dia terapkan. Pasar, jangan sampai pasar kita ini tipu-tipu mulu ya, datang ke pasar semuanya tipu-tipu, timbangan tipu-tipu. Kalau pasarnya rusak, yakin masyarakatnya rusak, karena yang dimakan juga dari transaksi rusak. Mungkin ini saja. Kalau ada yang mau didiskusikan, nanti kita diskusikan. Kita tutup dulu dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, ini ada moderator nih. Coba ditanya bapak-bapak, dites satu-satu, udah merdeka belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, dulu Rasulullah itu begitu hijrah ke Madinah itu yang dibangun itu masjid dulu, apa pasar dulu, apa bersamaan, atau jadi ada 4 ini kriteria. Atau pasar dulu jangan-jangan gitu ya. Dari itu tadi, Iya. masjid dulu, yang pertama pasar dulu, terus yang ketiga pasar bersamaan dengan masjid, yang keempat adalah setelah pasar ada jeda waktu mungkin baru pasar. Demikian, itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian yang kedua yaitu pengertian memerdekakan kaitannya dengan perbudakan. Pendidikan dengan perbudakan waktu itu kan memang ada budak gitu kan. Nah, maka memerdekakan. Nah, sekarang arti daripada memerdekakan daripada keadaan hak-hak manusia sekarang ini dikaitkan kepada, ya khususnya ini terkait juga mau nggak mau dengan kebangsaan ini, bangsa Indonesia ini khususnya. Nah, ini kan dimaksud itu tidak lepas dari seakan-akan perbudakan. Artinya perbudakan memang bukan budak-budak daripada kita disuruh apa gitu, ini tidak. Namun perbudakan dalam arti kita ini dijajah dengan sistemnya. Ya suatu contoh ya, sekarang ini marak dengan adanya suatu kenaikan pajak yang begitu tinggi. Nah, seakan-akan rakyat ini buat komoditi gitu kan, buat komoditi. Jadi notabene, jadi kita ini negara kaya raya, gemah ripalo jinawi, namun kembali kepada keadaan, nah, kita belum bisa memerdekakan diri. Nah, ini mungkin terkait juga dengan religi barangkali. Nah, ini apa yang menyebabkan hal demikian ini? Apakah memang maraknya suatu ulama yang mendekat kepada umarok? Kan patut dipertanyakan. Di dalam hadis mengatakan, ketahuilah kata Rasulullah, kalau seandainya ulama dekat pada umarok itu adalah patut dipertanyakan imannya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanggapin ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama terkait dengan pertanyaan apakah masjid yang dibangun terlebih dahulu atau justru yang dibangun adalah pasar. Maka kalau kita lihat riwayat-riwayat dan kitab tarikh, maka yang dibangun pertama kali memang masjid, baru kemudian pasar. Artinya kalau kita tarik hikmahnya, maka yang pertama kali dibenahi itu iman, personalnya, pelaku pasarnya, baru kemudian diberikan ruang ekspresinya. Nah, ini loh pasarnya, ini loh aturannya, begitu. Jadi pasar itu belakangan setelah masjid dibangun. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab tarikh, pertama kali masjid ini dibangun itu masjid Kuba, kemudian masjid Nabi. Nah, jeda beberapa saat baru kemudian ada pasar. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kemerdekaan, memang kalau kita lihat kemerdekaan itu kan membebaskan diri dari belenggu-belenggu, begitu ya, membebaskan diri dari ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Maka kalau kita lihat dari negara-negara barat itu melakukan kompromi dari semua kekuatan politik yang ada demi mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan di antara mereka.
Kalau untuk konteks Indonesia, kompromi itu yang tanda kutip tidak berhasil dicapai. Negara kapitalis itu dalam internal negaranya mereka sosialis, mereka kapitalis itu keluar gitu. Jadi ke masyarakatnya mereka ciptakan keadilan, kesejahteraan, kalaupun dipajak dengan pajak yang besar, tapi berbanding lurus dengan penghasilan. Jadi nggak ada eksploitasi kepada warga negaranya, tapi nanti keluar mereka akan eksploitasi besar-besaran. Itu sama juga dengan Cina. Cina katanya sosialis di dalam, keluar mereka kapitalis begitu, untuk kepentingan nasional mereka. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks Indonesia, kita berharap dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, walau amana ahlul qura fa fatahna alaihim. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dengan sebenar-benarnya iman, maka kami akan bukakan barokah dari langit, barokah dari bumi, barokah. Maka kalau saya melihat bahwa yang perlu diperbaiki adalah SDM, mentalitas sumber daya manusia kita ini, baik khususnya yang muslim ya, agar bagaimana dengan muslimnya itu dia menjadi manusia yang jujur sejujur-jujurnya. Kita kan punya konsep zuhud, agar kita itu tidak berpaling dari kebenaran menuju ketidakkebenaran gara-gara tawaran-tawaran duniawi begitu. Jadi memang harapan kita ke depan, para pejabat-pejabat muslim kita khususnya itu zuhud lah ya, jadi orientasinya jangan ngumpuli uang sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bissawab.